Jamaah sholat Id yang berbahagia, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita sama-sama berkumpul untuk melaksanakan sholat Id berjamaah. Ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita selama ini, terutama di dalam bulan Ramadan, baik sholat kita, saum kita, tadarus kita, dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin. Hadirin yang muliakan, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan Ketua Pengurus Yayasan Nurul Ihtisam yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes M. Masyubun, Analitik Ekonomi Syariah FIS A2IK CIIB. Dan yang kedua adalah sholat Idul Fitri dilanjutkan dengan khutbah yang insya Allah akan disampaikan atau dipimpin oleh Ustaz Abu Razak LC. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita. Baik Bapak Ibu sekalian, acara pertama yaitu sambutan Ketua Pengurus Yayasan Nurul Ihtisam. Pada Bapak Subun, kami persilakan. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama tentunya marilah kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak kepada kita memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah di bulan Ramadan yang baru berlalu
dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan salat Idul Fitri. Bapak dan Ibu, berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan 1000 bulan adalah dambaan setiap insan yang bertakwa, dan kita berdoa mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah berkenan mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kalau kita perhatikan kiri kanan kita, mungkin banyak sahabat-sahabat kita atau jamaah yang sudah tidak bisa melaksanakan lagi atau sudah tidak bersama kita lagi karena sudah Allah panggil keharibaannya. Data menunjukkan sebanyak 28 orang jamaah atau warga yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita doa semoga mereka ditempatkan di sisinya di tempat yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tentunya marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah dan istimror dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Secara umum masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Fungsi tersebut alhamdulillah sudah terpenuhi dan terlaksana di Masjid Nurul Ittisom dengan berbagai macam aktivitasnya. Sebagai tempat ibadah dan pusat dakwah, di masjid cukup banyak kegiatan kajian setiap ahadnya. Sebagai fungsi sosial, lewat bidang lasni, memberikan bantuan usaha, bantuan pendidikan, bantuan biaya berobat, dan juga ada layanan ambulan. Data yang kami peroleh tahun 2024 sampai 25 sudah mengantarkan kurang lebih 22 orang yang meninggal ataupun yang sakit. Yang berikutnya, fungsi ekonomi. Nurul Ittisom memiliki Nurimat yang menyediakan kebutuhan harian bapak dan ibu. Walaupun sepertinya kami selalu memperhatikan dan selalu memperbaiki langkah-langkah Nurimat, sehingga tujuan kami dengan berdirinya Nurimat bisa memberikan kontribusi kepada operasional masjid. Bapak dan Ibu, operasional masjid memerlukan kurang lebihnya per bulan sekitar 50 sampai dengan 60 juta per bulannya. Adapun untuk bidang pendidikan, Nurul Ittisom memiliki RA, MDA, dan SMP. Tentu saja dengan adanya aktivitas pendidikan ini, semoga mendapat suasana yang baik dan kondusif di lingkungan Masjid Nurul Ittisom. Untuk semua aktivitas tersebut yang merupakan fungsi umum sebagai masjid tentunya bisa berjalan secara maksimal. Kami juga mohon dukungan material maupun moral dari Bapak dan Ibu semua. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa aktivitas, kegiatan, dan juga laporan perkembangan Yayasan Nurul Ittisom. Pertama adalah kegiatan bulan Ramadan yang baru saja berlalu. Di bulan Ramadan, di samping penyelenggaraan salat tarawih dan kultum serta kajian ba'da subuh di hari Sabtu dan Ahad, juga kami menyediakan takjil makan bersama untuk yang buka puasa dengan donatur dari warga RW 010 dan RW 07 serta juga dari jamaah Nurul Ittisom lainnya. Total donasi yang kami terima setiap harinya sebanyak
150 box makanan. Namun Bapak dan Ibu, ternyata jumlah yang hadir sekitar 200 orang yang berbuka puasa. Artinya ada kekurangan sekitar 50 box perharinya. Dan alhamdulillah ini sudah disupport oleh dari ibu-ibu Ummahat Nurul Ittisom. Berikutnya Bapak dan Ibu, kami laporkan mengenai kegiatan itikaf. Peserta itikaf di malam genap itu dihadiri kurang lebih sekitar 150 sampai 200 jamaah di malam genap. Adapun di malam ganjil itu dihadiri sampai dengan kurang lebih 300 orang. Donatur jamaah adalah dari lelang per hari per makan sahurnya. Dan per porsinya kami sampaikan Rp20.000. Jadi Bapak dan Ibu bisa kalikan 20 kali 300. Berikutnya adalah zakat. Bidang lasni kami juga mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Adapun rincian zakat atau di bulan Ramadan ini kami laporkan sebagai berikut. Penerimaan zakat mal sebesar Rp33.285.000 untuk penerimaan zakat mal. Adapun penerimaan fidyah itu sebesar Rp2.800.000. Penerimaan sedekah sebesar Rp6.898.000. Adapun penerimaan zakat fitrah berupa beras sebanyak 1.730 liter. Zakat fitrah berupa uang sebesar Rp67.361.000. Total uang yang kami terima sebanyak Rp107.060.240. Alhamdulillah, kalau kami bandingkan ada kenaikan dari jumlah muzaki. Tahun lalu muzaki sebanyak 525 dan tahun ini ada kenaikan menjadi 561. Mudah-mudahan tentunya ini kabar yang menggembirakan. Berikut adalah pendidikan. Adanya MDA. MDA proses pengajarannya dilakukan ba'da asar setiap harinya. Saat ini murid di MDA sekitar 40 siswa. Dan juga di tingkat Ramda total siswa untuk TKA sebanyak 19 siswa dan untuk TKB sebanyak 41 siswa. Adapun kelompok belajar sebanyak 10 siswa. Selanjutnya adalah SMP. SMP berdiri tahun 2016 dan sudah meluluskan sebanyak 314 orang siswa. Dan saat ini lulusan SMP Nurul Ittisom telah ada yang belajar di bangku kuliah. Total siswa SMP saat ini adalah 202 siswa. Adapun program unggulan dari SMP adalah penanaman karakter siswa agar memiliki semangat tauhid dan memiliki akhlak yang baik, sehingga mampu menjadi teladan untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya. Bapak dan Ibu, sesuai informasi yang kami terima, lulusan SMP Nurul Ittisom sudah ada yang kuliah dan diterima di UI, IPB, UEGM, UNJ, Unibrau, dan UNS Solo, serta universitas-universitas swasta lainnya. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini kami juga sebagai informasi tambahan, bulan suci Ramadan kemarin kami yayasan telah melakukan penyegaran untuk logo Yayasan Nurul Ittisom. Karena logo yang lama itu adalah perwakilan dari bentuk masjid, sementara masjid kita sudah berubah. Jadi kami melakukan perubahan atas logo Yayasan Nurul Ittisom. Logo tersebut kami ambil dari kubahnya. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu masih melihat logo seperti ini adalah Masjid
Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila itu sudah kami serahkan prestasinya dan sudah kami ganti dengan masjid yang baru. Nah, itu logonya sudah kami rubah. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah dan warga Duta Keranji yang telah mendukung, memberikan kontribusinya, menyisihkan rizkinya untuk mendukung semua kegiatan di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Seperti untuk tajil, makan sahur, dan kegiatan-kegiatan lainnya di luar bulan suci Ramadan. Dan juga terima kasih atas kepercayaannya untuk menyalurkan zakat dan sedekahnya melalui Lasni Yayasan Nurul Ikhtisam. Semoga tentunya kebaikan Bapak Ibu dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, tentunya program-program kerja kami tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu semua. Kami menyadari masih banyak kekurangan di sana sini dalam pengelolaan operasional masjid. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukan, kritikan yang konstruktif dari jamaahnya semua. Dan kami mohon maaf karena kami tidak bisa memberikan kepuasan semua kepada jamaah. Karena memberikan kepuasan semuanya adalah hal yang mustahil tentunya. Bapak dan Ibu, selanjutnya pada kesempatan ini kami selaku pribadi atau sebagai pengurus yayasan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang bisa kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bun. Selanjutnya adalah memasuki acara yang kedua, yaitu kita sholat Id yang akan dipimpin oleh Ustaz Abu Naswa. Untuk itu para hadirin dan hadirat yang masih ada di jalan, mohon percepat langkahnya karena sholat akan segera dimulai. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وترصوا سد الخلل. Dirapatkan, diluruskan barisan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ini nggak usah, pakai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi ini, di hari ini, di atas bumi yang terbentang, di bawah langit yang tiada bertiang, kita mengumandangkan takbir, memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta yang berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah, yaitu dua nikmat yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita yang telah membimbing kita umatnya dari kegelapan kepada cahaya, dari kesyirikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada keimanan, dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia, dan dari perkara-perkara yang bidah kepada yang sunnah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ramadan telah meninggalkan kita, akan tetapi kehidupan belum berakhir. Kita masih harus terus beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena finish ibadah bukan di bulan Ramadan, bukan ketika berakhirnya Ramadan. Finishnya ibadah adalah ketika kita mati, ketika kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kau kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai datang kepadamu kematian. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ramadan telah mengajarkan kepada kita banyak hal. Ramadan mengajarkan kepada kita tauhid, yaitu mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam uluhiyahnya, beribadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita mengerjakan salat,
niatkan salat kita hanya untuk Allah. Ketika kita berpuasa, niatkan puasa kita hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Ketika kita bersedekah, niatkan sedekah kita hanya untuk Allah. Ketika umrah, ketika haji, bahkan termasuk ketika kita berharap hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, yang meyakini bahwa yang mencipta hanya Allah tabaraka wa taala saja. Bahkan termasuk juga yang mengatur hanya Allah tabaraka wa taala. Bahkan semua kita sudah diatur oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan tempat tinggal kita di neraka atau di surga sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu fin nari aw fil jannah." Tidak ada salah seorang pun di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali telah ditetapkan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala nattakil?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita pasrah saja kepada Allah, tidak beramal, tidak semangat beramal karena Allah telah menetapkan tempat tinggal kita di surga atau di neraka? Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La, tidak demikian dalam memahami takdir Allah. Betul, Allah tabaraka wa taala telah menetapkan tempat tinggal kita di surga atau di neraka. Tapi apakah kita tahu tempat tinggal kita di surga atau di neraka? Maka Nabi SAW mengatakan, "I'malu, beramalah kalian. Banyak beramal baik di dunia ini," kata Nabi SAW. "Fakullun muyassarun ila ma khuliqa lahu." Karena setiap kalian akan dimudahkan menuju takdirnya. Kalau memang takdirnya surga, mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau takdirnya surga, mudah melakukan salat 5 waktu. Kalau takdirnya surga, mudah mengerjakan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Mentauhidkan Allah juga, mentauhidkan rububiyahnya Allah tabaraka wa taala, termasuk juga meyakini bahwasanya yang memiliki hanya Allah tabaraka wa taala. Yani kita yakin bahwasanya kita ini adalah milik Allah. Harta yang kita miliki semuanya adalah milik Allah tabaraka wa taala. Istri, anak, orang tua, semuanya adalah milik Allah tabaraka wa taala. Oleh karena ketika satu saat nanti ada orang-orang yang kita cintai diambil oleh Allah tabaraka wa taala. Ada orang tuanya yang diambil oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan ada buah hatinya, anak yang sangat dicintainya diambil oleh Allah tabaraka wa taala. Matanya boleh menangis, hatinya boleh bersedih, namun lisannya hendaknya mengucapkan perkataan-perkataan yang hanya dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala saja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah tabaraka wa taala, dan sesungguhnya semua kita akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan termasuk mengesahkan Allah tabaraka wa taala juga meyakini bahwasanya memberikan rizki oleh Allah tabaraka wa taala. Ada sebagian kita yang takut tidak mendapatkan rizki, sehingga dia sibuk mengumpulkan harta, dia sibuk dengan dunianya, lalu lalai beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dia tinggalkan perintah-perintah Allah, hanya sibuk mengejar dunia. Padahal dunia, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan dan rahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sangat-sangat sebentar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah kau di dunia ini seperti orang asing. Au ka'annak au abirus sabilin, atau seperti orang yang melintasi jalan. Menunjukkan sangat sebentarnya dunia ini. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum. Namun sangat disayangkan, ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan harta, diuji dengan kekayaan, kemudian dia sombong kepada Allah, dia tinggalkan perintah-perintah Allah, dia sombong kepada manusia, dia rendahkan orang lain,
dia rendahkan tetangganya yang miskin. Bahkan ikhwati wa ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, dia tidak pernah bersedekah, wal iyadzu billah. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang sombong dengan mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, orang yang dalam hatinya ada sifat sombong sekalipun hanya sebesar biji sawi. Sekecil apapun kesombongan dalam diri kita, merendahkan orang lain, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala, menolak kebenaran, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, kata Nabi, dibangkitkan dari alam kubur, dia bentuknya manusia, namun kecil-kecil, diinjak-injak oleh manusia, direndahkan, dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh karena ikhwati wa ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, kita harus meyakini bahwasanya rizki dari Allah. Jangan sampai ketika kita mencari dunia, kemudian kita melupakan Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai gara-gara kemudian Allah berikan kepada kita dunia, kita juga lupa kepada Allah tabaraka wa taala yang maha memberikan rezeki. Ikhwati wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Termasuk juga mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, termasuk juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, maka kita menetapkan Allah punya nama Ar-Rahman, Allah punya nama Ar-Rahim. Bahkan termasuk kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat Rahman, Allah memiliki sifat Rahim, akan tetapi tidak menyamakan sifat Rahimnya Allah, Rahmannya Allah dengan makhluk, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah tabaraka wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Ramadan mengajarkan kepada kita salat 5 waktu. Bahkan bagi kita laki-laki diwajibkan, diharuskan datang ke masjid salat berjamaah, karena pahalanya besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Orang yang salat sendirian di rumah dengan orang yang berjamaah di masjid mendapatkan pahala berbeda, ikhwati wa akhwati fillah, 1:27 derajat. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Orang yang pergi ke masjid berjalan kaki, setiap satu langkah menghapuskan satu dosa, satu langkah ditinggikan 1 derajat oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan ketika mendengar azan, dia menjawab azan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang didapatkan oleh muadzin, yang dikatakan bahwasanya muadzin sepanjang suaranya akan diampunkan dosanya oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan semua makhluk yang mendengar suaranya, jin, manusia, pepohonan, bebatuan, akan memintakan ampunan untuk mereka. Belum lagi ikhwati wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan rahmati oleh Allah tabaraka wa taala, datang ke masjid menempati barisan yang pertama. Mereka akan mendapatkan doa dari malaikat-malaikatnya Allah tabaraka wa taala. Apa doanya para malaikat kepada mereka, orang yang berada di barisan paling depan? Kata mereka, Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Bahkan termasuk juga kita yang tidak mendapatkan barisan paling depan, kita rapatkan barisan kita, yang Nabi juga mengatakan man sadda furjatan fis salat, barang siapa yang merapatkan barisan dalam salat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya baitan fil jannah, satu istana di surganya Allah tabaraka wa taala. Kenapa kita terjemahkan bait dengan istana, ikhwati wa akhwati fillah? Karena penduduk surga yang paling miskinnya saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istana, karena dindingnya terbuat dari emas dan perak, lantainya dari intan mutiara. Besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penghuni surga.
Maka hendaknya kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Bahkan kita bagi para laki-laki hendaknya berusaha mendatangi masjid-masjid Allah agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Nabi juga mengatakan, man hafaza 'alaiha, siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga salat 5 waktu, dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan burhan, bukti keimanan, wa najatan yaumal qiyamah, dia akan selamat nanti di yaumil qiyamah. Sebaliknya orang yang tidak menjaga salat, wa man lam yuhafidhis salah, orang yang tidak menjaga salatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakul lahu nuran, dia tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah tabaraka wa taala. Walam yakun lahu burhanan, tidak mendapatkan burhan, bukti keimanan. Walam yakun lahu najatan yaumal qiyamah, dia tidak akan selamat nanti di yaumil qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak menjaga salatnya, di yaumil qiyamah mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, bersama Ubay bin Khalaf. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menjelaskan hadis ini, orang yang ketika di dunia diberikan ujian menjadi pemimpin, kemudian dia berani meninggalkan salat, maka nanti di yaumil qiyamah akan berkumpul bersama Fir'aun. Kalau ada di antara kita yang diberikan ujian berupa jabatan, lalu dia meninggalkan salat, meninggalkan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala, maka nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama Haman. Kalau ada di antara kita orang yang dagang, para pebisnis, kemudian dia berani meninggalkan salat, dia akan dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah bersama Ubay bin Khalaf. Dan kalau ada di antara kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian berupa harta yang berlimpah, rumah yang megah, kendaraan-kendaraan yang mewah, namun dia tidak beribadah kepada Allah, dia tinggalkan salat, nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan di padang mahsyar bersama Qarun, wal iyadu billah. Ikhwati wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ramadan juga mengajarkan kepada kita ibadah puasa. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan selama 29 atau 30 hari. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala zalim kepada kita? Tidak, ikhwati wa akhwati fillah. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita berpuasa. Lihat apa yang Allah inginkan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa harus takwa? Karena orang yang bertakwa, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju maghfirah dari Rabb kalian. Lakukan amalan-amalan yang dengan amalan tersebut kita mendapatkan maghfirah, dapat ampunan dari Allah, ditutupi dosa-dosa kita oleh Allah, diselamatkan kita dari nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian ilmu, mendengarkan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk amalan yang dengannya mendapatkan maghfirah dari Allah. Jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu, bahkan sampai kita mati hendaknya terus istiqomah duduk di majlis ilmu. Termasuk juga duduk di barisan paling depan, merapatkan barisan, melangkahkan kaki ke tempat-tempat kebaikan, akan mendapatkan maghfirah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa jannah, dan juga bersegera menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 73, ketika orang-orang bertakwa digiring menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan rombongan-rombongan, maka Nabi mengatakan rombongan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wajah-wajah mereka seperti rembulan di malam purnama. Walladzina yalunahum kal kawakib. Kemudian orang yang berikutnya, wajah-wajah mereka seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit. La yabulun, penghuni surga tidak ada yang buang air kecil. Wala yataghawatun, penghuni surga tidak ada yang buang air besar. Wala yamtakhitun, penghuni surga tidak ada yang ingusan. Wala yatfulun, penghuni surga tidak ada yang meludah. Begitu besarnya kenikmatan-kenikmatan surga. Bahkan termasuk juga kita semua kekal di surga. Masa muda kita kekal, pakaian-pakaian kita kekal, bahkan umur kita di surga kekal selama-lamanya. Berbeda dengan kehidupan dunia. Kalau misalkan ada di antara kita yang merasa nikmat karena punya harta berlimpah, rumah megah, kemudian juga kendaraan-kendaraan yang mewah, namun kemudian dia sombong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, kita katakan hidupnya bahagia di dunia, ketika mati selesai kebahagiaannya. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka ke dalam surganya Allah, mereka kekal selama-lamanya di surga. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ketika penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka semua, kemudian penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kematian. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kematian di tengah-tengah antara surga dan neraka. Semua penduduk surga bisa melihat, penduduk neraka juga bisa melihat. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih kematian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, khuludun la mauta fiha, kalian kekal selama-lamanya di surga, tidak ada kematian di surga. Penghuni surga yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka semakin bertambah kebahagiaan mereka ketika mendengar Allah mengatakan kalian kekal selama-lamanya di surga, tidak ada kematian di surga. Dan Allah katakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, hai penghuni neraka, khuludun la mauta fiha, kalian kekal selama-lamanya di neraka, tidak ada kematian di neraka. Maka penghuni neraka yang mereka mendapatkan siksaan demi siksaan dari Allah, bahkan Allah katakan azabun alim, azabun azim, azabun syadid, siksa Allah sangat keras ketika nanti di akhirat. Ikhwati wa akhwati fillah, maka penghuni neraka yang mendapatkan siksaan-siksaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika Allah katakan kepada mereka kalian kekal selama-lamanya di neraka, semakin bertambah penderitaan mereka, semakin bertambah kesengsaraan mereka. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, selepas Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kita agar menjaga amalan-amalan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, agar kita semua masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan termasuk pelajaran yang kita dapat ambil dari bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan juga kepada kita tentang sedekah, di mana kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menginfakkan harta kita. Dan kalau kita lihat ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak pernah minta kepada kita untuk menginfakkan semua harta kita. Salah satu contoh dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan oleh kalian mimma razaqnakum, sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian. Allah enggak minta semua harta kita, padahal harta kita adalah milik Allah. Rumah yang kita tempati milik Allah, semuanya adalah milik Allah. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk berinfak, Allah enggak minta semuanya. Kenapa ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah yakum? Allah tidak minta semua harta kita karena Allah tahu kita ini pelit. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya minta sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, dan itu pun akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang gemar bersedekah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang gemar bersedekah
apalagi sedekah rahasia, dia akan mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil qiyamah. Di hari tidak lagi naungan kecuali hanya naungan Allah. Di saat semua kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan sama, hufatan, uratan, ghorlan, buhman, telanjang kaki, telanjang pakaian, belum dikhitan, miskin, dan matahari didekatkan 1,6 kilo di atas kepala kita. Semua kita kepanasan, tapi orang yang bersedekah, kata Nabi, rajulun tasaddaqa fa akhfaha, orang yang bersedekah kemudian sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangannya. Tangan kanannya akan mendapatkan naungan Allah tabaraka wa taala. Begitu banyak ikhwati wa akhwati fillah, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pelajaran yang berharga yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Oleh karenanya, agar kita selamat dunia dan akhirat, hendaknya kita jaga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kekuatan untuk terus istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, menjaga nilai-nilai Ramadan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur panjang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat wa ya'alim as-sirri wal khafiyat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wansur juyushal muwahhidin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan fi baladina Indonesia ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah ya karim Maulah ini Ustaz. Taqabbalallah taqabbal ya karim, masyaallah. Taqabbalallah minna wa minkum. Ayo taqabbalallah minna wa minkum. Ayo taqabbalallah. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah minna wa minkum. Mantap ya, mantap. Orang Kuningan nih. Ya. Majalengka. Oh, masya Allah. Ustaz taqabbalallah minna. Taqabbalallah minna minkum idun mubarak. Masya Allah. Ilmu. Kabul Ustaz. Ah, masya Allah. Taqabbalallah. Ya karim. Taqabbalallah minna. Cukur rambut nih. Lebaran. Oh iya, masya Allah. Langsung nih pulang Haji. Udah sareh betul. Oh, masya Allah. Ustaz taqabbalallah. Idul mubarak Ustaz. Masya Allah Haji. Taqabbalallah minna wa minkum. Ya karim. Sehat. Alhamdulillah. Bib, masya Allah. Wa iyyakum ya Syekh, masya Allah. Idul mubarak. Masyaallah. Masyaallah ceramahnya membakar. Alhamdulillah. Barakallah. Idul mubarak aja. Masya Allah. Taqabbalallah minna. Taqabbal ya karim. Idul mubarak.
Taqabbal ya karim. Masyaallah. Idul mubarak. Masyaallah. Taqabbalallah minkum. Enggak pulang kamu nih? Enggak. Masyaallah, Ustaz. Masyaallah. Oh ini? Iya. Ke Sukakarya? Taqabbal ya karim. Masyaallah. Tadi ada drone juga? Ada. Masya Allah, keren udah makin ini. Ayo taqabbalallah Ustaz. Masyaallah. Itu mubarak. Pulang Tuhan. Taqabbalallah. Taqabbalallah minna wa minkum. Kalau ada drone juga keren. Oh iya, nu diingetin. Drone. Kalau nggak diinget, kita bawa Pulang nih ke